Jadi kita sebagai netizen seolah nggak punya kehidupan yang menarik, hingga kita harus nonton kehidupan orang lain dan merasakan kemewahan atau pengalaman yang nggak pernah bisa kita rasakan. Apakah hidup kita benar-benar semenyedihkan atau sememprihatinkan itu? Kalian fans siapa tadi? Willy Salim. Ya, ya. Saya udah nge-like. Karena Ntar kalau saya ketemu dia pengen beli bis beli apa? yang ada bahasa Inggris. Saya juga. Oh, kalian nggak fans dia karena dia suka bagi-bagi duit ya? Ya, iya. Kalian pengen dibagi duit juga ya? 10 juta palingan. Bocah-bocah ngemis online. Mungkin itu adalah kalimat yang tepat bagi sebagian anak-anak yang mengharapkan imbalan ketika mereka sudah memfollow TikTok atau sosial media seorang konten kreator. Fenomena itu disebabkan oleh kebanyakan konten kreator itu sendiri yang ingin mendapatkan pengikut secara instan tanpa memperdulikan kualitas konten yang mereka ciptakan. Hingga pada akhirnya yang orang-orang harapkan dari konten kreator tersebut yang nggak jauh-jauh pasti hadiah, uang, iPhone, dan lain-lain. Hingga sang konten kreator itu sendiri yang kesel gitu, atau marah-marah sendiri nggak jelas, karena semakin banyaknya permintaan atau semakin seringnya dirinya diminta untuk memberikan sebuah hadiah. Padahal ya diri mereka juga yang memulai hal itu, dan diri mereka juga yang menormalisasi budaya itu. Dan diri mereka sendiri juga yang pada akhirnya pusing karena banyak yang minta. Kan konyol gitu. Terus kalau ada yang bilang, tapi bang, bagi-bagi uang dan bagi-bagi hadiah itu kan sebuah kebaikan. Well, konteks dari kebaikan itu sangat amat luas ya. Kita perlu memahami hal tersebut. Justru fungsi seorang konten kreator itu bisa memberi wawasan akan adanya kemungkinan dari kebaikan lain yang bisa diterima oleh orang-orang. Contohnya dalam bentuk konten hiburan yang dapat menghibur orang lain ketika capek seharian kerja. Ada juga konten yang mengedukasi orang-orang tentang beragam informasi yang penting bagi dirinya atau bagi hidupnya. Bisa juga dengan konten yang memberi motivasi atau mewakili perasaan yang sedang dialami oleh kebanyakan orang dengan konten miliknya. Dan masih banyak lagi jenis konten yang baik dan sejatinya bisa bermanfaat bagi orang-orang. Di sisi lain, jika memang niatnya menolong orang dengan memberi uang dan hadiah, memang harus banget nge-follow TikTok gitu. Memang harus banget ngelakuin kebaikan di hadapan kamera dengan menjadikan empati sebagai komoditi sebuah konten. Memang harus banget memotivasi dan menginspirasi orang-orang agar melakukan kebaikan dengan mengeksploitasi kesulitan hidup yang dimiliki oleh orang lain. Kan tolol gitu. Hasilnya, mereka yang membutuhkan bantuan justru merasa bahwa harga dirinya diinjak-injak. Tapi ya, mereka nggak bisa apa-apa dan cuma bisa diem aja, karena mereka memang butuh bantuan itu. Belum lagi, ketika jenis konten tersebut melahirkan budaya ngemis online kayak yang sebelumnya kita bahas, di mana semangat juang seseorang untuk survive justru menurun dengan mengharapkan pemberian dari konten kreator atau artis-artis tersebut. Fenomena lain yang berkaitan dengan materi adalah ketika flexing dan budaya pamer kekayaan itu udah dianggap normal. Dan kita sebagai netizen cuman dibodoh-bodohin dengan apa yang mereka punya. Baik dalam bentuk rumah mewah, mobil bagus, makanan enak, jalan-jalan ke tempat yang indah, bahkan aktivitas atau kegiatan sehari-hari para konten kreator tersebut yang sejatinya semua orang pun melakukan hal itu gitu. Bayangin coba resepsi nikah dijadiin konten, ziarah ke makam dijadiin konten, kurban sapi dijadiin konten, dan beragam jenis aktivitas lain yang nggak ada untungnya jika kita nonton hal itu gitu. Jadi kita sebagai netizen seolah nggak punya kehidupan yang menarik, hingga kita harus nonton kehidupan orang lain dan merasakan kemewahan atau pengalaman yang nggak pernah bisa kita rasakan. Apakah hidup kita benar-benar semenyedihkan atau sememprihatinkan itu? Sedangkan kehidupan nyata kita nih, masih banyak yang harus bisa kita pikirin gitu. Masih banyak yang harus diselesaikan, dan masih banyak hal yang sepatutnya bisa kita perbaiki. Tapi kalau kita ngabisin waktu kita buat tontonan kayak gitu, hasilnya waktu kita justru terbuang percuma. Bahkan kita justru bisa kesulitan untuk merasa bersyukur atau menikmati hidup itu sendiri. Karena standarisasi kehidupan ideal bagi diri kita adalah orang-orang yang pamer harta itu. Gitu. Sedangkan kita yang masih banyak tagihan, masih banyak cicilan, dan seringkali masih kesulitan dalam hidup, justru lebih sering menghabiskan waktu dengan nonton orang yang lebih kaya dari diri kita. Kan aneh banget gak sih? Kalau di awal tadi kita bahas bocah-bocah yang tercemar konten bagi-bagi uang, dan di bagian kedua kita bahas generasi tua yang sering menghabiskan waktunya pada hal-hal yang tanpa sadar merusak diri mereka. Sekarang kita bahas anak-anak muda FOMO, yakni manusia-manusia yang nggak punya tujuan hidup, atau nggak tahu masa depannya bakal gimana, atau mau diapakan, cuman bisa ngehalu atau ngegosip tren yang sedang ramai di sosial media.
Kebanyakan waktu mereka dihabiskan dari satu drama ke drama lain, yang bagi diri mereka hal tersebut sangat amat penting untuk dibicarakan. Bahkan lebih penting dari meningkatkan kualitas diri. Jenis anak-anak muda kayak gitu bakal dengan mudah dikendalikan oleh apa yang dirinya temuin di internet. Mereka seolah nggak punya prinsip hidup dan terombang-ambing dalam beragam jenis kutipan atau quotes yang mereka temui di sosmed. Mereka mirip kawanan domba yang dapat dengan mudah digiring, mirip ikan-ikan yang sangat amat mudah terpancing, dan mirip anjing-anjing yang saling menggonggong satu sama lain, tanpa mengerti maksud dari perkataan mereka itu apa, dan tanpa berusaha memahami konteks dari masalah yang mereka hadapi itu bagaimana. Mereka juga bakal nunggu berita baru atau nunggu drama baru yang nantinya rame-rame dibicarakan dan dikupas dengan sangat amat membabi buta. Dan masing-masing akan mengambil peran sebagai hakim, sebagai polisi, sebagai ulama, sebagai pakar kesehatan, sebagai filsuf, sebagai ahli psikologi, dan beragam jenis sudut pandang lain yang mereka sendiri sebenarnya nggak punya kapabilitas atau kompetensi untuk ngomongin hal itu. Tapi karena internet itu bebas, jadi mereka bakal lakuin apapun untuk eksis atau untuk nunjukin keberadaan diri mereka. Toh, nanti pun kalau memang mereka salah ngomong atau salah dalam bertindak, tinggal klarifikasi kayak yang udah-udah gitu. Jadi, bersetan dengan kompetensi dan kemampuan untuk memahami fenomena yang mereka hadapi. Yang penting ngoceh aja dulu gitu. Semua itu hanya bagian kecil dari masalah dan persoalan yang kita temui di dalam tubuh sosial media kita, di mana kita berselancar di internet secara anarkis dan tanpa sadar mempengaruhi kehidupan nyata kita, hingga melahirkan beragam dampak negatif. Kalau semua itu berlarut-larut, percayalah bakal semakin banyak kejadian atau fenomena absurd yang menjadi tren di kemudian hari. Makin banyak tingkah-tingkah bocah yang di luar nalar, makin banyak orang tua yang stres sama kehidupan karena tontonannya ya kayak gitu, dan makin banyak anak-anak muda yang berusaha menampilkan eksistensinya dengan cara-cara apapun gitu, dengan hal-hal yang bahkan di luar logika kita. Lantas, gimana cara menyelesaikan semua problem itu? Well, saya mau coba untuk dengar beragam jawaban dari kalian di kolom komentar. Mungkin suatu saat nanti jawaban kalian bisa kita bahas dan kita diskusikan dalam bentuk video khusus. Sekian, gue Salih Tesangening, sampai jumpa.